حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan dan berlimpah kenikmatan dan kerahmatan yang tidak mampu kita hitung. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk tetap bisa istiqamah dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kita masih tentang rukun iman ke-6, iman kepada takdir. Pada malam hari ini kita baca Ad-Dars As-Sadis Positun, pelajaran ke-66 dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman, tentang amthilatun wa as'ilatun haulal qadar, tentang contoh-contoh dan pertanyaan-pertanyaan seputar takdir. InsyaAllah nanti akan ada beberapa contoh pertanyaan yang sangat mungkin bergelayut di benak atau di pikiran banyak di antara kita ketika mendengar atau membaca seputar takdir. Di sini disampaikan beberapa contoh pertanyaan itu dan dicoba untuk dijawab, sehingga kita insya Allah akan membaca tentang soal jawab seputar takdir, dan ini dalam rangka untuk menyempurnakan dan mengokohkan pemahaman dan sikap kita dalam keimanan kita kepada rukun iman kepada takdir, agar iman kita kepada takdir itu di samping tetap terjaga dalam koridor kebenaran sebagai pelengkap dan penyempurna keimanan kita kepada Allah dan kepada seluruh rukun iman, juga iman kita kepada takdir ini tetap positif, produktif, dan konstruktif. Jadi salah satu kaidah yang sangat penting di dalam pembahasan tentang iman kepada takdir ini, bahwa karena ini merupakan salah satu rukun iman, dan kita meyakini bahwa seluruh takdir Allah itu baik dan positif, maka keimanan kita kepada takdir dan iman kepada takdir itu takdir apapun, baik takdir yang biasa dikenal dengan takdir baik maupun disebut takdir buruk, baik itu takdir yang menyenangkan, membahagiakan, membuat orang itu sukacita, atau takdir yang sebaliknya, menyedihkan, menyusahkan, dan membuat orang itu menderita. Apakah itu termasuk takdir yang menguntungkan atau merugikan? Apakah itu takdir yang dianggap maslahat atau madarat? Dan seterusnya. Itu keimanan kepada takdir, takdir apapun itu maka
cara kita beriman kepadanya haruslah baik, positif, dan dampak dan pengaruh dari keimanan kita kepada takdir itu serta hasil serta buahnya itu haruslah positif, produktif, dan konstruktif. Ketika ada seseorang beriman, mengaku beriman kepada takdir, kok hasilnya negatif, itu berarti ada yang salah dalam cara dia beriman kepada takdir. Misalnya orang mengaku beriman kepada takdir, terus kemudian mengaku saya menyerahkan semuanya kepada takdir Allah, terus gak berusaha, gak berikhtiar, tidak bekerja, terus itu mengaku iman kepada takdir. Negatif sekali, itu berarti ada yang salah dalam cara dia beriman kepada takdir. Orang mengaku beriman kepada takdir kemudian menyaksikan berbagai ketidakbenaran, menyaksikan berbagai fenomena keburukan, kemaksiatan, kejahatan. Terus kemudian diam saja mengatakan enggak, itu kan sudah ditakdirkan Allah. Dia enggak bergerak. Dia tidak ada rasa tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Itu sikap yang negatif, berarti apakah iman pada takdir itu mengakibatkan atau membuahkan hal yang negatif? Berarti ada yang salah, pasti. Jadi gitu. Dan begitu seterusnya. Baik. Nah, sebelum saya baca contoh-contoh tanya jawab seputar takdir di sini, itu ada bagian yang sangat mendasar agar takdir apapun yang didapat seseorang lalu kemudian dia beriman kepada takdir itu, maka hasilnya, buahnya, pengaruh dan efeknya itu positif, produktif dan konstruktif. Dan bahwa semua takdir yang Allah tetapkan itu pasti baik. Pasti ada maslahatnya di baliknya, pasti ada hikmahnya di baliknya. Ini syaratnya adalah orang yang beriman kepada takdir seperti itu, bahwa semua takdir itu baik, harus di saat yang sama dia juga memiliki keimanan yang sama, keimanan yang sempurna, keimanan yang baik kepada rukun iman yang lainnya, yaitu iman kepada hari akhir. Bahwa kehidupan yang hakiki bagi manusia yang hidup di dunia ini, itu bukan di dunia tapi di akhirat. Ujung dari semuanya kehidupan kita itu di akhirat. Kehidupan dunia ini hanya jalan, hanya sarana, hanya lewatan. Terus kemudian bahwa standar dan parameter benar salah, baik buruk, untung rugi, maslahat madarat, bahagia sengsara itu adalah di sana, bukan di sini. Selama orang itu pemahamannya itu masih dibatasi oleh standar parameter baik buruk, untung rugi, maslahat madarat duniawi, itu tidak mungkin dia bisa memahami dan bisa beriman kepada takdir secara benar. Kalau ukuran baik buruknya masih duniawi, masih di dunia ini. Jadi harus ukhrawi. Itu baru. Karena memang dalam keimanan seperti yang kita sudah sama-sama tahu bahwa
rukun iman ada 6 dan seorang mukmin dikatakan mukmin dan benar keimanannya ketika keimanan dia itu lengkap. Beriman kepada semua rukun iman yang 6 itu secara benar, secara baik, secara proporsional. Iman kepada, mengaku beriman kepada Allah, tapi ada cacat, ada masalah dalam keimanan kepada malaikat atau kepada kitab atau kepada Rasul, pasti imannya kepada malaikat, kepada Allah juga cacat. Seseorang berusaha beriman kepada takdir, tapi imannya kepada hari akhir bermasalah, pasti tidak mungkin bisa. Jadi harus kesemuanya dan itu saling melengkapi. Baik. Disebutkan di sini as'ilatun wa amthilatun wa as'ilatun haulal qadar. Contoh-contoh dan pertanyaan-pertanyaan seputar takdir atau gampangnya soal jawab seputar takdir. Yatasa'al katsiru minan nas. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya anil qadari tentang takdir alladzi hajabahu Allah taala anil uqul. Yang dihalangi oleh Allah Ta'ala dari jangkauan akal manusia. Jadi takdir itu dihalangi untuk kita bisa menjangkaunya. Jangankan setahun yang akan datang, jangankan sebulan yang akan datang, 1 jam, 1 menit yang akan datang itu nggak bisa kita memastikan apa takdir saya, apa takdir Anda, apa takdir siapapun. Kita bisa punya rencana, saya rencana jam sekian akan begini, itu rencana tapi tidak bisa memutlakkan dan tidak boleh, karena itu dia katakan namanya mendahului takdir. Mengapa ramalan itu termasuk kategori syirik? Itu karena itu orang yang meramal masa depan, jangan masa depan puluhan tahun, masa depan besok saja, itu dosa haram dan itu termasuk pelanggaran akidah, dosa besar. Makanya sampai dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, jadi orang yang datang kepada peramal, kepada dukun, kemudian menanya sesuatu, mempercayainya, itu ancamannya 2. Yang paling ringan, itu tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Kalau dia masih sholat, datang sekali ke dukun dan peramal, mempercayainya, minimal tidak diterima sholatnya 40 hari ke depan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu malah lebih keras. Jadi, man atakahinan aw arafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, seorang dukun, menanyakan sesuatu yang gaib bagi kita semuanya, membenarkan apa yang dikatakan peramal dukun itu, maka berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dihukumi dia telah kufur kepada Al-Quran. Keras sekali. Baik. Jadi takdir itu dihalangi dari kita, tidak ada siapapun yang tahu tentang takdir yang akan datang. Kita hanya tahu setelah terjadinya. Wa akhfa haqiqatahu, dan Allah menyembunyikan hakikat takdir itu. Wa yuthiru ba'dhum asyubhat, sebagian mereka itu memunculkan berbagai keraguan-raguan seputar takdir. Wa yu'awwiluna an-nusus ala ghairil murad, dan mentakwilkan teks-teks dalil Quran atau hadis sehingga menyimpang dari maksud dan tujuannya. Wa hadhihi, berikut ini ba'dul as'ilati wal ajwibah, sebagian tanya jawab, allati tuzilu syukuk, yang diharapkan bisa menghilangkan keraguan,
wa yafhamuha an-nasu ala khilafi darajatihim fil fahmi wal ilm. Tentu akan dipahami oleh beragam orang sesuai dengan tingkat pemahaman dan ilmunya. Ini contoh pertama, itu tentang dikatakan di sini insanun wulida basiran wa akhar wulida a'ma. Tentang fenomena dalam kehidupan ini. Ini contoh mungkin yang seperti ini juga banyak. Ada dua orang, yang satu terlahir seperti kita alhamdulillah, itu terlahir normal, sehat. Di antaranya adalah jadi diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat penglihatan sehingga bisa melihat. Tapi ada sebagian yang terlahir dalam kondisi tidak bisa melihat, buta. Dari lahir. Nah di sini kemudian ada pertanyaan, ma fadlul basir? Apa keutamaan orang yang terlahir, ditakdirkan lahir dalam kondisi bisa melihat? Apa fadilah dan keutamaan dia kok ditakdirkan terlahir dalam kondisi bisa melihat? Wa ma dzambul a'ma? Jadi ada orang yang tanya begini, terus apa dosanya bayi yang terlahir dalam kondisi buta atau bahkan tuli atau cacat yang lainnya? Apa dosanya? Apa kelebihan itu sehingga ditakdirkan lahir dalam kondisi normal? Kita suka alhamdulillah. Dan apa dosanya? Ini pertanyaan. Kok yang B itu terlahir dalam kondisi tidak bisa melihat? Dijawab, laisa lil awwali fadl. Untuk yang pertama yang dilahirkan dalam kondisi bisa melihat itu tidak ada keutamaan khusus. Tidak ada keistimewaan, dia diistimewakan, dilahirkan dalam kondisi bisa melihat. Dan tidak wala dzamba ala tsani, dan juga tidak ada dosa. Jadi si A terlahir dalam kondisi normal itu bukan karena adanya keistimewaan tertentu pada dia. Yang lainnya dalam kondisi dilahirkan dalam kondisi buta itu bukan karena ada dosa di sana. Jadi gitu. Li'annahuma lam yuqaddima ayya amal, karena kedua-duanya itu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan amal apapun. Jadi pahala dosa itu didasarkan kepada amal. Jadi kan dalam seseorang dikata, ini derajatnya tinggi, ini punya kelebihan, ini punya keistimewaan. Itu di dalam Islam alat ukurnya itu iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang lainnya. Apapun itu keturunan, apa tidak ada. Iman dan takwa. Jadi, mengapa ini dikatakan mulia, punya kelebihan keistimewaan, diistimewakan? Karena iman dan takwanya. Mengapa ini dihinakan? Karena tidak iman, tidak takwa, kufur dan jahat. Ini bayi baru lahir, jadi gitu, tidak ada. Tidak ada keutamaan khusus, keistimewaan khusus bagi yang terlahir itu. Jadi gitu. Sementara yang dilahirkan dalam kondisi ada kekurangan juga bukan karena dosa pada dia. Lanjutan pertanyaan, limadza, kalau begitu limadza khuliqa hadza basiran wa hadza a'ma? Kalau begitu, mengapa si A dilahirkan, diciptakan dalam kondisi bisa melihat, melek, dan si B yang kedua, mengapa diciptakan dalam kondisi buta? Mengapa tidak dibuat melek dua-duanya, tidak atau sebaliknya dibuat buta dua-duanya? Mungkin maksudnya supaya adil. Itu kan seolah tersimpan pertanyaan. Kan nggak adil kalau gitu. Gitu loh. Ini yang mau dijawab. Nah, jawabannya adalah
Mengapa dibedakan? Ini contoh ya. Jadi yang lainnya mungkin yang satu bisa mendengar, yang satu tidak. Yang satu lengkap anggota badannya, yang satu ada kekurangannya dan macam-macam seperti itu. Itu jawabannya adalah liyata'arrafa kullu insanin ala ni'amillah. Tujuannya adalah agar setiap manusia itu mengenal nikmat-nikmat Allah. Wa bididdiha tatamayyazul asya. Karena segala sesuatu itu kita bisa membedakannya itu hanya ketika ada lawannya. Jadi kita kan sering sekali, termasuk saya, lupa betapa tingginya nilai kesehatan itu kapan? Hanya ketika kita sakit. Atau ketika kita berkunjung kepada orang yang sakit, baru kita sadar. Kadang-kadang ada orang yang di sebelahnya sakit saja masih cengengesan, nggak ngambil ibrah sama sekali. Betapa tingginya nilai kehidupan ini, betapa mahalnya harga 1 jam kehidupan, 1 hari, 1 pekan. Itu hanya ketika kita menyaksikan kematian. Kalau nggak ada takdir kematian, kita nggak sadar-sadar kalau nikmat kehidupan luar biasa. Sudah begitu, masih banyak orang yang saat mengikuti jenazah ke makam itu, Masya Allah, plus nggak ingat mati. Seolah dia tidak akan mati. Ya, di sini bahwa jadi dibuat yang satu bisa melihat, yang satu tidak. Itu supaya yang bisa melihat tuh ingat betapa tingginya nikmat bisa melihat penglihatan itu. Itu hanya terjadi hanya ketika melihat ada yang dicabut nikmat penglihatan dari dia. Wa hiya majal lil imtihan. Semua nikmat Allah, baik nikmat yang diberikan atau nikmat yang dicabut itu semuanya adalah sarana untuk ujian, bahan ujian dalam kehidupan ini. Fa in syakaral awwalu rabbahu ala ma bihi min ni'matin, jika yang pertama yang diberi nikmat penglihatan itu mensyukuri nikmat yang dia terima, wa sa'alahu hifdhaha, dan memohon kepada Allah penjagaan atas nikmat itu, wasta'malaha fi ta'atihi subhanahu, dan menggunakan nikmat itu, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat lisan, nikmat penciuman, nikmat tangan, nikmat kaki. Jadi mensyukurinya, selalu minta kepada Allah agar supaya dijaga, dan menggunakan semua nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah, nala mathubata syukri, maka dia akan mendapatkan pahala sikap syukur. Itu yang pertama. Wa in sabara, sementara jika yang kedua, wa in sabara tsani ala balwa, jika yang kedua yang nikmat penglihatan dicabut dari dia, itu dia sabar, sikapi, direspon dengan kesabaran atas musibah yang dialaminya. Wa sa'ala rabbahu hifdza baqiyatin ni'am, dan memohon kepada Allah agar Allah menjaga, melindungi nikmat-nikmat yang lain yang pasti ada pada dia, allati qad la yamlikuha akharun. Ingat bahwa ketika ada satu nikmat dicabut, itu umumnya biasanya Allah mengganti dengan nikmat lain yang tidak diberikan kepada yang memiliki atau diberi nikmat yang pertama tadi itu. Kita dapati ada orang-orang, dan itu hampir rata umumnya, yang diuji Allah Ta'ala dengan dicabut nikmat penglihatan. Itu diberi Allah nikmat kekuatan ingatan dan kecerdasan. Ini kalau dibimbing ya, diarahkan ya. Jadi gitu. Itu kemampuan mengingat, menghafal,
menghafal Quran, Masya Allah cepat sekali. Di samping kelebihan begini, kita yang melek ini Masya Allah, betapa susahnya menjaga pandangan itu dari hal-hal yang menghadirkan dosa bagi kita. Itu yang dicabut nikmat penglihatan sudah aman semuanya, tidak ada hisab untuk pandangan dia. Yang dihisab adalah kesabarannya. Tapi kita, ya Allah, jadi yang dibawa sejak saya balik, sekarang nggak tahu sudah berapa puluh tahun, itu berapa banyak hisab saya untuk setiap pandangan setiap hari. Hari ini kamu mandang ini, kamu mandang itu, nggak bukan pandang itu, semacam itu. Di mana orang yang tidak diberi nikmat pandangan itu aman, sudah nggak ada hisab untuk itu. Terselamatkan dari potensi dosa yang na'udzubillah. Dan begitu seterusnya. Nah, dia sebutkan bahwa umumnya ketika seseorang itu diambil atau dicabut, diuji dalam hal salah satu nikmat, itu diberi pengganti nikmat yang lainnya. Makanya salah satu sikap yang paling baik adalah dalam cara mensyukuri nikmat itu ketika kita berpola pikir positive thinking, ada hal yang diambil dari kita, di samping kita evaluasi, muhasabah. Ini untuk hal yang baru. Jadi gitu. Misalnya kok kita diuji Allah Ta'ala dengan ada harta kita yang hilang, atau sesuatu yang semula kita miliki kemudian hilang. Itu ada dua yang harus kita lakukan. Pertama, kita muhasabah, introspeksi diri. Itu penting sekali. Yang kedua, karena kaidah tadi, ketika ada satu nikmat dicabut, selain kita muhasabah introspeksi diri, itu ada kaidah lain. Umumnya Allah menjadikan itu sebagai peluang adanya nikmat lainnya. Di satu sisi kita muhasabah, di sisi yang lainnya ini biasanya tanda Allah menghadirkan nikmat lain. Apa itu? Langsung kita cari, langsung kita berpikir, oh ini tanda Allah menghadirkan nikmat yang apa itu? Kita harus penasaran dan biasanya kita akan menemukannya. Sementara kalau kita fokus pada apa yang hilang, sedih gitu itu, padahal Allah mengganti nikmat yang lainnya, akhirnya tertutup itu. Karena kita nggak berpikir ke sana. Kita suudzon kepada Allah Ta'ala. Allah tidak memberikan kemampuan kita untuk menemukannya. Jadi gitu. Baik. Nah, ketika yang kedua tadi itu sabar dalam menghadapi ujian yang diterimanya, memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menjaga nikmat-nikmat yang lainnya, maka nala mathubatas sabar. Yang pertama, memperoleh pahala syukur. Yang kedua ini memperoleh pahala sabar. Dan belum tentu pahala sabar bagi orang yang kehilangan sebagian nikmat itu kalah dengan pahala syukur bagi orang yang diberi kenikmatan. Karena di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan balasan pahalanya tanpa hitungan. Kalau umumnya amal-amal itu ada perhitungannya. Satu amal dilipatkan pahalanya 10 kali, ya, 27 kali, 70 kali, sampai 700 kali. Ada amal, salah satunya sabar itu tanpa hitungan. Lipatannya Masya Allah. Lalu kemudian dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu Rasulullah bersabda, ini khusus orang yang diuji dengan dalam hal apa itu dicabut nikmat penglihatannya. Innallaha ta'ala yaqulu, Allah Ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, idza talaitu 'abdi bihabibataihi, jika aku menguji seorang hambaku dengan kedua matanya,
Maksudnya dicabut daya penglihatannya, fasabara, maka dia sabar, lalu dia sabar, awathuhu minhumal jannah. Aku akan menggantinya dengan surga langsung. Itu di antara kelebihannya. Itu yang tadi kita sebutkan. Jadi bahwa harus yang dijadikan parameter seseorang itu adalah iman kepada hari akhir. Jadi untung rugi, baik buruk, maslahat madarat akhirat. Kalau orang yang fokusnya pada standar duniawi, ya memang sulit untuk bisa memahami hal itu. Nah, baik. Sementara dikatakan tadi kalau yang syukur dan yang sabar. Jadi, wa man kafara, barang siapa yang kufur. Kufur itu tidak syukur dan tidak sabar terhadap kondisi yang ada. Saqata fil fitnati, berarti dia jatuh dalam fitnah, berarti dia gagal dalam ujian. Wa nala jazaahu, dan dia akan mendapatkan balasan buruknya. Fasuratul insani hasanatan kanat au qabihah. Jadi tampilan manusia, jadi baik atau buruk, ini secara fisik maksudnya. Kamilatan au naqisatan, sempurna atau ada kekurangan. Hiya naw'un minal qadar, itu salah satu bentuk atau macam takdir. Alladzi la yastati'ul insanu at-tahakkuma fihi, di mana manusia tidak punya kemampuan untuk mengendalikannya. Ini yang disebut dengan, jadi takdir itu ada dua, ada takdir jabri, kita sudah pernah bahas. Jadi ada takdir yang memang kita tidak bisa tidak menerimanya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi seperti kita terlahir itu dalam kondisi apa, dari di mana, dari orang tua seperti itu kita nggak bisa milih. Jadi gitu, kita nggak bisa milih. Nah itu bagaimana nanti faktor penentunya itu adalah respon kita, reaksi kita terhadap kondisi yang kita terima itu. Ketika kita sikapi dengan benar, dengan baik, dengan proporsional, sesuai dengan tuntunan iman, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Ketika yang kita dapatkan sebaliknya, maka itu yang kita dapatkan juga akibat buruk dari sikap kita itu. Baik. Ini untuk yang kedua, mungkin kita disebutkan, ini contoh, mungkin nanti barangkali kita lengkapi. Pertanyaan kedua adalah rajulani likulin minhuma waladun saleh. Ada dua orang laki-laki, masing-masing memiliki anak laki-laki yang saleh. Ahaduhuma kana waladuhu aunan lahu yashuddu azrahu lamma ajiz. Salah seorang di antara dua laki-laki itu anaknya sampai dia tua itu banyak membantu. Menjadi pemikul bebannya, menjadi tulang punggungnya setelah si ayah tua, renta. Itu yang pertama. Wasani, yang juga punya anak laki-laki yang saleh, tapi mata amaluhu, harapannya pupus. Mengapa? Hina dafana faladata kabidihi tahta turab. Ketika dia terpaksa harus menguburkan buah hatinya. Jadi ini ujian yang termasuk paling berat adalah ketika seorang orang tua itu memakamkan putra atau putrinya. Ya, dan ini banyak terjadi. Jadi ini harapannya dikubur. Wa huwa fi asyaddil hajati ilaihi, padahal dia dalam kondisi butuhnya kepada anak itu. Mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa? Dan ini banyak biasanya. Di medsos, di apa itu sering banyak protes kepada takdir seperti itu. Mengapa ya Allah mengapa engkau ambil anakku di saat aku sedang terpuruk-puruknya, di saat aku sedang butuhnya. Jadi gitu. Waqad balagha minal kibari atiyya, sementara sang ayah itu dalam kondisi yang sudah tua renta. Nah, di sini
Wahuna aydan tanhal al-asilah bila huwada. Jadi dalam kondisi seperti ini, untuk contoh begini pun, akhirnya muncul banyak pertanyaan. Seperti yang pertama tadi, itu mahfadzul awal. Apa kelebihan yang pertama? Ini kan dua-duanya orang soleh, punya anak-anak dua yang soleh. Mengapa yang pertama itu kok anaknya tetap dibiarkan hidup sehingga bisa membantu orang tuanya yang tua? Yang kedua, mengapa diambil? Padahal dia sama-sama butuhnya. Apa kelebihan keistimewaan yang pertama dan apa dosa yang kedua? Sama. Lanjutannya, lima dalam yusna bil awal ma suni'a bil tsani au bil aks. Mengapa tidak ditakdirkan untuk yang pertama seperti yang kedua? Sama-sama kehilangan supaya adil. Atau kebalikannya. Jadi gitu. Mengapa dibedakan? Apakah ada kelebihan untuk yang pertama? Oh, itu lebih soleh, yang ini kurang soleh. Padahal fakta sering banyak orang yang justru ini lebih soleh malah yang diambil. Pertanyaan ketiga, law lam yurzaq atsani bil walad alam yakun dzalika khairan lahu? Kalau memang ujungnya diambil justru pada saat butuh-butuhnya, apa nggak sebaiknya dari awal nggak dikasih anak saja? Itu muncul pertanyaan gitu. Jadi sehingga tidak seperti ini. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan yang sejenisnya itu di mana hal-hal seperti ini itu di luar jangkauan kemampuan dan kendali manusia. Kalau dikatakan kurang dijaga si anaknya, jadi banyak orang yang kurang menjaga apa? Ada orang yang mungkin barangkali dalam usia yang masih segar, masih muda, meninggal mendadak. Jadi kita bahwa kalau ada yang dikatakan bahwa dia kurang menjaga, itu banyak yang meninggal dalam kondisi dia sedang olahraga. Dia paling sehat di antara keluarganya, di antara saudaranya. Jadi contoh seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, ini nanti insya Allah akan kita secara umum dikatakan bahwa jawabannya secara singkat itu kadzalika qadat hikmatullah. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Ya sudah, demikianlah hikmah Allah. Pasti Allah punya kebijakan, punya hikmah, punya rahasia di balik semua itu. Ya. Fallahu ta'ala huwallazi yukhassisu wa yakhtaru wa yasha. Karena untuk kehidupan ini Allah lah yang mengkhususkan. Ini dikhususkan dengan ini yang ini. Allah lah yang memilih dan Allah lah yang menghendaki. Insyaallah itu, jadi kita kembalikan kepada kemutlakan kehendak Allah. Dan pasti Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, itu ada hikmah di balik setiap takdir yang terjadi pada kita. Insya Allah itu nanti kita akan lanjut kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.